adik-adik, apa kabar hari ini? Kita ketemu lagi ya. Nah, kita akan ibadah secara online. Tapi walaupun begitu kalian tetap semangat, oke? Hari ini kakak, Kak Renti bersama dengan Kak Maria, Kak Feby. Nah, kita yang bertugas hari Minggu ini. Nah, sebelum itu kakak mau nanya nih, kalian udah pada mandi dong? Udah pada pakai baju rapi, duduk yang tenang, dan nggak jalan-jalan lagi ya kak ya? Iya. Terus mereka harus siapin apa lagi kak? Alkitab. Oke, udah siap Alkitabnya? Sudah dong. Nah, kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang masih Engkau berikan pada kami. Terlebih untuk hari ini Tuhan, Engkau masih izinkan kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah Tuhan walaupun secara online. Kami percaya Tuhan, sukacita-Mu akan ada atas hidup kami. Tuhan, biarlah Tuhan setiap nyanyian, tarian yang akan kami lakukan itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, amin. Nah, kita akan mulai ibadah kita mau angkat pujian dari buku ND 822. Kenapa kita pakai buku ND? Karena kita orang Batak dong. Nah, kakak mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk kak. Tadi kalian udah bisa nyanyi lagunya kan? Nah sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kakak undang semuanya untuk duduk kembali, duduk yang manis pastinya. Tidak jalan-jalan lagi, tidak mondar-mandir, pokoknya duduk yang manis seperti kalian sedang ada di gereja. Siapkan Alkitabnya, kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Nyanyi bareng ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi adik-adik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
Oke, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Bagaimana? Sudah siap memulai kebaktian? Maksudnya mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kalau tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, tadi udah nyanyi dengan Karenti, dengan Kamaria, ya. Nah, sekarang kita siap akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan dulu Alkitabnya. Ya, sudah siap? Duduk yang manis. Siapkan Alkitabnya supaya kita sama-sama nanti membaca firman Tuhan, ya. Tapi sebelumnya kakak mau nanya dulu, bagaimana? Sehat? Oke, kakak berharap semuanya adik-adik sehat ya. Kakak mau nyapa dong dari semua kelas. Siap? Yang kakak panggil tangannya dilambaikan. Nah ya, kakak mau dari kelas yang kecil dulu. Halo adik-adik playgroup, apa kabar? Sehat? Sehat ya. Oke, kelas berikutnya kakak mau menyapa dari kelas A. Halo kelas A, sudah siap dengarkan firman Tuhan? Oke, kelas berikutnya, kelas berapa nih? Oh ya, kelas B. Hai, kelas B, apa kabar? Sehat deh? Iya, puji Tuhan semuanya sehat ya nak. Oke, berikutnya, kelas yang paling besar. Hai, kelas C, abang-abang, kakak-kakak, sehat? Iya, puji Tuhan kita semua sekolah minggu sehat. Kenapa bisa sehat? Karena kita selalu berdoa supaya kita selalu dilindungi sama Tuhan dan juga jaga kesehatan ya. Oke, sekarang kita sudah siapkan Alkitab kita. Ini namanya apa nak? Alkitab. Ini adalah senjata kita. Angkat senjata. Nah ya, taruh senjatanya dulu. Lipat tangannya. Posisinya tangannya taruh di dada, lipat tangannya nak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami berkumpul kembali walaupun masih di rumah kami masing-masing. Kami akan mengikuti kebaktian online sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami adik-adik sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Berkati juga kakak-kakak dan abang-abang sekolah minggu supaya kami semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke. Sekarang angkat senjatanya. Buka senjatanya. Senjatanya apa? Alkitab. Ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 22. Ya, kalau di buku panduan kakak sampai ayat 22. Tapi kakak panjangin aja ya, sampai 23 ya dek. Ya, ayat 22 dan 23 ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama ya. Yuk, ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, oke, itu firman Tuhan untuk kita minggu ini. Sekarang kakak mau nanya adik-adik, siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Iya, kita semuanya percaya. Kakak yakin semua anak-anak sekolah minggu dari kelas yang kecil sampai kelas yang besar semuanya percaya kepada Tuhan Yesus ya. Sekarang kita mau bahas apa sih perbedaannya percaya dan tidak percaya. Nah ya, biar kita tahu apa sih keuntungan menjadi orang percaya dan apa juga kerugian menjadi orang yang tidak percaya ya. Sekarang yang pertama,
kita mau melihat dari orang percaya, ya. Tetapi sebelumnya apa sih perbedaannya? Perbedaannya ada 3. Ya, perbedaan orang percaya dan tidak percaya. Perbedaannya dilihat dari mana? 1, dilihat dari cara hidupnya. Nah, ya. Yang kedua, dilihat dari perbuatannya. Yang ketiga, dilihat dari perkataannya. Nah, akan terlihat dari yang 3 ini, cara hidup, perbuatan, perkataan, nanti akan terlihat apakah dia orang percaya atau tidak percaya, ya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, orang percaya, ya. Apakah orang percaya itu? Orang percaya adalah yang hidupnya di dalam roh, ya, hidupnya di dalam roh. Apa artinya? Artinya adalah hidupnya itu selalu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak atau firman Tuhan. Ya, ingat ya adik-adik, ya. Orang percaya itu adalah hidup di dalam roh. Artinya apa? Dia hidup selalu melakukan sesuai dengan kehendak atau firman Tuhan, ya. Contohnya hidup di dalam roh. Apa? Siapa yang tahu? Nah, betul. Hidup di dalam roh yaitu ayat yang tadi. Apa ya ayat yang tadi? Siapa yang masih ingat? Galatia 5 ayat 22 sampai 23, ya, yaitu buah roh. Ya, yang tadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada berapa? Ada 9 kan? Ya, yuk kita ulangi lagi. 1, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, nah inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup di dalam roh. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Orang yang tidak percaya. Hah? Orang yang tidak percaya itu bagaimana ya? Oke. Orang yang tidak percaya itu adalah hidup di dalam daging. Gimana Kak? Artinya hidup di dalam daging? Oke, artinya hidup di dalam daging adalah hidupnya melakukan sesuatu dengan keinginan sendiri. Seenaknya aja, yang penting dia senang dilakukan aja. Dia nggak peduli apakah itu yang dia lakukan itu sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Dia nggak peduli. Karena apa? Karena dia hidup di dalam daging, ya. Nah, hidup di dalam daging contohnya apa? Ayo kakak-kakak atau abang-abang yang sudah bisa membaca atau kelas A, B, dan C, buka Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ayo, apa aja sih yang hidup di dalam daging ya? Banyak sekali, tapi kakak ambil sebagian aja ya, kakak ambil intinya. Yang sering kita lakukan ya, yang hidup di dalam daging adalah apa itu? Iri hati. Ayo, siapa yang pernah iri hati? Menyembah berhala. Wow, amarah. Apa itu amarah? Suka marah-marah. Nah, sihir. Apa itu sihir? Suka meramal-meramal, sihir ya. Kemudian apalagi? Egois. Wah, dia egois sama temennya, egois sama abang kakaknya. Nah, itu yang hidup di dalam daging. Apalagi? Kedengkian. Apalagi? Roh pemecah, perselisihan, dan masih banyak yang lainnya lagi ya. Berarti itu semuanya adalah tetot, yang jelek-jelek itu semuanya itu adalah yang hidup di dalam daging ya. Nah, terus kalau ada pertanyaan, kakak, aku masih sulit hidup di dalam roh.
aku masih sulit sukacita, aku masih sulit sabar, aku masih suka hidup di dalam daging, masih suka marah-marah, masih suka iri, masih suka egois. Nah, bagaimana itu? Bagaimana caranya? Ya, pasti kita sulit untuk melakukan itu. Tapi ada satu cara, yaitu kita berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan supaya kita mampu hidup di dalam roh, ya. Nah, kakak mau semua adik-adik sekolah minggu supaya hidup di dalam roh, ya, yaitu menjadi orang percaya, ya. Nah, kakak juga mau ingatkan dengan kondisi sekarang ini. Apa kondisi sekarang ini, sayang? Iya, COVID, corona, apalagi pandemi. Aduh, kakak udah bosen banget di rumah, ya. Nah, gimana sih kak supaya ini bisa semuanya cepat beres? Nah, itu juga jangan lupa berdoa, jaga kesehatan, dan lakukan juga yang tadi Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu buah-buah roh, ya. Itu juga bisa menjadi penangkal corona, biar nggak datang corona ke tubuh kita, ke badan kita, ya. Kenapa bisa menjadi penangkal? Karena kita selalu sukacita, ya. Kita selalu sabar, nggak suka marah-marah. Itu bisa. Jadi imun kita bagus, ya. Kesehatan kita bagus, ya, Dek, ya. Jadi kakak mau kita semuanya selalu hidup di dalam roh, ya, menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Dan yang terakhir kakak mau tekankan supaya kita selalu bersukacita, ya, kita selalu gembira, ya, seperti firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat, betul, ya. Jadi jaga hati kita supaya kita selalu bergembira, kita selalu bersukacita, supaya penyakit semuanya semuanya penyakitnya jauh, ya. Hati gembira, sukacita, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin apa PR-nya setiap hari sama kakak-kakak dan abang sekolah minggu? Apa PR-nya? Baca kidi, ya. Nah, ini juga bisa membuat hati kita senang, ya. Kita selalu dituntun sama Tuhan melalui firman Tuhan yang ada di kidi ini, ya. Jadi kakak mau ingatkan selalu rajin baca kidi setiap hari. Tapi jangan diborong, ya. Kakak, aku bacanya dari Senin sampai Sabtu. Pas di Sabtunya aja aku baca semua, langsung dibaca. No, ya. Bacanya harus per hari, ya, Dek, ya. Oke. Itu aja yang terakhir kakak mau ingatkan kepada adik-adik selama di rumah selalu jaga kesehatan, ya. Kakak senang kalau selama ini kakak mendengar bahwa kalian semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Hebat, ya. Berarti kalian selalu jaga kesehatan di rumah masing-masing, ya. Oke. Begitu aja firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup firman Tuhan, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, mengatakan kepada kami supaya kami selalu hidup di dalam roh, supaya kami menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, agar hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang boleh memampukan kami, Tuhan yang boleh tuntun kami, supaya kami mampu untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang saat ini masih di rumah mereka masing-masing. Biar Tuhan yang selalu menjagai, memelihara kehidupan mereka, memelihara dan menjaga kesehatan adik-adik sekolah minggu, agar mereka selalu bersuka cita walaupun masih di rumah, dan selalu sehat di dalam
tubuh mereka itu boleh mereka rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bila sebentar kami akan mengakhiri semua kebaktian kami, Tuhan juga yang boleh pimpin, Tuhan yang terus boleh berkati kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, semoga apa yang udah disampaikan oleh Kak Evi tadi kalian bisa kerjakan di rumah, bisa laksanakan, dan yang pasti kalian menjadi terang dan menjadi anak-anak yang takut sama Tuhan. Nah, sebelum kita menutup ibadah ini, kita mau angkat pujian satu lagi. Yesus itulah satu-satunya. Pada bisa dong? Yuk, sambil berdiri boleh. Ayo Kak. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkut kita semua. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, itu tadi ibadah kita. Kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik, dan pesan kakak, renungan harian kalian tetap dikerjakan ya. Kalian tulis setiap hari dan kumpulkan pada guru kalian masing-masing setiap hari Sabtu. Dan hari Minggu kita akan ibadah online. Dan jangan lupa untuk mengirimkan absensi atau daftar hadir kalian berupa foto saat kalian ibadah. Dan ada pesan dari Kak Maria sebagai dokter kita. Ayo dong Kak, apa aja nih Kak? Ya, jadi adik-adik kalau mau keluar rumah, jangan lupa harus selalu memakai masker ya. Jangan lupa harus rajin mencuci tangan pakai sabun ya. Dan harus jaga jarak dengan orang-orang di sekitarnya. Oke, bisa ya? Oke, itu aja ya pesan dari kakak semua. Shalom, sampai hari Minggu depan. Dadah!